Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si bocil pingin jalan-jalan. Bab 1106 sampai dengan 1110 kedatangan Pang Zong dan 5 orang lainnya. Serangan Lindong untuk sementara terhenti. Hahaha. Lan Yu memandang orang-orang yang tiba-tiba muncul dan tertawa. Kemudian dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan nada mengejek. Apakah ini semua kekuatan dunia Singsumu? Kamu bahkan tidak memiliki 10 raja suci. Sungguh menyedihkan. Dengan kekuatan kecil ini, Lindong, kamu benar-benar mengatakan bahwa kamu akan melakukannya gunakan semua kekuatan Singsu. Sungguh konyol bertarung dengan kekuatan dunia. Hari ini saya akan memberitahu Anda apa ketakutan dari peradaban maju. Sekarang mereka semua ada di sini. Biarkan mereka semua tinggal. 5 orang lainnya mendengar, saya langsung bingung. Hal-hal apa saja yang tertinggal, apa yang sedang terjadi? Mungkinkah pembangkit tenaga listrik tingkat dewa virtual setengah langkah ini berasal dari peradaban maju, bersiap untuk menyerang alam Starfight? Sekarang kami ingin membunuh mereka semua. Kekuatan tempur tertinggi di Starfight World. Lalu dia bisa menguasai seluruh alam Singsu. Ingat alamat website M42 Zu Cini. Ini, bukankah pengendaranya mengenai moncong senjatanya? Penyesalan di hati kelima orang itu, jika mereka tahu ini masalahnya, mengapa mereka mengikuti dan ikut bersenang-senang? Dia sudah mengemasi barang-barangnya dan melarikan diri bersama anggota keluarga yang penting. Melarikan diri ke tempat yang jauh dari alam Singsu. Dengan kekuatan mereka, selama Anda tidak mencapai peradaban level 8 atau 9, Anda bisa hidup bahagia di mana saja. Namun situasi saat ini, di bawah hidung pembangkit tenaga listrik tingkat dewa virtual setengah langkah, di manakah peluang bagi mereka untuk melarikan diri? Ini, apa yang harus aku lakukan? Bahkan Pang Zong, Sang Shen King Puncak, memasang ekspresi ketakutan di wajahnya saat ini. Menghadapi dewa virtual setengah langkah dengan kekuatan ilahi. Level puncak Shen King bukanlah tandingannya sama sekali. Jika Anda tidak memperhatikan, Anda akan mati. Kekuatan ilahi secara inheren memiliki tingkat yang lebih tinggi daripada kekuatan suci. Lan Yu tidak segera mengambil tindakan. Dia memandang semua orang dengan penuh minat. Itu juga salah satu hobi Lan Yu untuk membuat musuh diselimuti ketakutan, menderita siksaan mental, dan mati dalam keputusasaan. Yang dia inginkan adalah musuh tidak bisa melihat secercah harapan pun dan hanya bisa berlutut dan memohon ampun. Pada akhirnya, dia disiksa dan dibunuh sendiri. Lan Yu menyadari ada yang tidak beres. Tuan Lindong mengenakan topeng, jadi dia tidak bisa melihat ekspresi wajahnya dengan jelas. 6 raja suci lainnya semuanya tampak ketakutan. Namun, Lindong tidak melakukannya, masih terlihat tenang. Hal ini membuat Lan Yu merasa sangat tidak senang. Meski kematian sudah dekat, mereka tetap berpura-pura. Pemimpin Xuan Yuan, apa yang terjadi? Jiang Taiyin, leluhur keluarga Jiang, mau tidak mau bertanya. Lan Yu tidak mengambil tindakan apapun dan memberi kesempatan kepada semua orang untuk berbicara. Ini masalah hidup dan mati, dan mereka sangat ingin mengetahui kebenarannya. Sekalipun kamu mati, setidaknya kamu harus mati dengan jelas. Kalau tidak ada yang mau menerimanya. Saya datang tidak lama sebelum Anda, jadi saya tidak terlalu mengetahuinya. Ketika saya datang, Senior dan Lindong sudah ada di sini. Mereka seharusnya tahu yang terbaik. Dia sebenarnya tidak tahu banyak, jadi dia tidak berani bicara omong kosong. Beberapa orang mengalihkan perhatian mereka pada guru dan murid Lindong lagi. Itu, aliansi, pemimpin, bisakah kamu memberitahuku apa yang terjadi? Bahkan jika kamu akan mati, setidaknya biarkan kami mati dan mengerti.
Tidak salah menyebutnya sebagai pemimpin. Lindong tiba-tiba berdiri. Izinkan saya menjawab untuk guru. Sederhananya, nama orang ini adalah Lan Yu. Dia berasal dari klan Lan di domain Linglan dari peradaban tingkat 9. Dia terluka parah dan diburu lebih dari 1 juta tahun yang lalu, dan melarikan diri ke alam kekosongan bintang. Kemudian dia tertidur lelap. Keempat pelayannya mendirikan sekte kaca warna-warni dan mengumpulkan murid perempuan dari berbagai bentuk tubuh. Setelah melatih mereka ke tingkat Raja Suci, mereka menjadi pengorbanan untuk orang ini kebangkitan. Sampai hari ini, mereka telah mengumpulkan cukup banyak pengorbanan, jadi mereka bangun, sesederhana itu. Dalam beberapa kata, Lindong hanya menceritakan apa yang terjadi. Mudah dimengerti, prosesnya menjadi kurang penting. Yang penting adalah Lan Yu, yang berasal dari peradaban tingkat 9, adalah eksistensi tingkat dewa virtual setengah langkah. Sekarang dia sudah bangun, dan dia memiliki permusuhan yang kuat terhadap alam Xingsu. Bagaimana cara menghadapinya? Ini adalah masalah yang perlu dipertimbangkan bersama oleh semua orang saat ini. Lindong, kamu melewatkan sesuatu. Aku terluka parah karena aku terlibat dalam konspirasi orang lain dan dijebak. Apakah kamu mengerti? Kalau tidak, bagaimana aku bisa berada dalam situasi ini? Akhir, Lan Yu menambahkan dengan tatapan arogan, tampaknya Lindong melewatkan bagian yang sangat penting. Dia harus diisi ulang, bukankah semuanya sama? Jawab Lindong, omong kosong, tentu saja berbeda. Jika bajingan itu tidak memanfaatkanku saat aku lengah dan menjebakku. Kedua belah pihak mengandalkan kekuatan mereka sendiri dan aku menghajarnya hingga berkeping-keping. Bagaimana dia bisa berakhir? Seperti ini, mungkinkah ini sama? Lan Yu perbaiki kesalahan Lindong dengan lantang. Pernahkah Anda mendengar sebuah kalimat, di hadapan kekuatan absolut, konspirasi apapun adalah sia-sia, pucat, dan tidak berdaya? Dalam analisis terakhir, bukan karena Anda tidak cukup kuat, sehingga Anda akan terluka parah. Jika Anda kuat cukup, kamu bisa langsung jika kamu menabrak. Siapa yang bisa melukaimu? Lindong berkata dengan serius. Kamu, Lindong, kamu bajingan, apa yang kamu tahu? Siapapun yang bisa menjadi lawanku bukanlah siapa-siapa. Kamu hanya membuatku marah. Lan Yu menunjuk ke arah Lindong. Seluruh tubuh gemetar. Jelas sangat marah pada pihak lain. Dia sebenarnya mengatakan bahwa dia terluka parah karena kurangnya kekuatan. Padahal pikirkan baik-baik, apa yang dia katakan masuk akal. Tapi bagaimana Lan Yu bisa mengakuinya? Siapa dia? Keturunan langsung dari klan Lan di wilayah Linglan yang telah membangkitkan keterampilan bawaan mereka. Mengatakan bahwa dia tidak cukup kuat berarti meremehkan klan Lan. Jika dia mengakuinya, bukankah itu akan mempermalukan klan Lan? Xuan Yuan Shou, Pang Zong dan yang lainnya tercengang dengan tipuan Lindong. Saudaraku, apa yang kamu lakukan? Anda ingin mati. Tetapi kami belum ingin mati. Jangan pecahkan pot dan seret semua orang di jalan bersama-sama. Mengetahui bahwa orang ini adalah orang kuat dari peradaban tingkat 9, dengan kekuatan mencapai setengah langkah tingkat dewa kekosongan dan mampu menekan seluruh dunia kekosongan bintang. Dia justru melontarkan komentar kasar dan membuat marah lawannya. Apakah hidup ini cukup? Ketakutan yang luar biasa sekali lagi menyelimuti semua orang. Saya khawatir pihak lain tiba-tiba mengambil tindakan karena marah. Seberapa kuatkah ahli tingkat dewa virtual setengah langkah? Tidak ada yang tahu. Lagi pula, saya belum pernah menemukannya. Bagaimanapun, menurut catatan sejarah terbatas, tingkat dewa virtual setengah langkah yang telah menyalakan api ilahi dan memiliki jejak kekuatan ilahi tidak dapat ditandingi oleh tingkat Raja Suci, bahkan tingkat Raja Suci Puncak.
Jika Anda ingin menang dengan angka, itu tidak akan cukup. Dengan jumlah orang yang 5 kali lebih banyak, mungkin kita bisa mencobanya. Gongsun Zimeng dan orang lain di kejauhan sudah mundur jauh lagi. Dia hampir meninggalkan jangkauan sekte kaca berwarna. Menghadapi aura yang memancar dari pembangkit tenaga listrik tingkat dewa virtual setengah langkah, bahkan orang suci pun tidak akan merasa nyaman. Belum lagi alam abadi mereka, jumlah orang semakin sedikit. Kebanyakan dari mereka melarikan diri secara diam-diam. Hanya Murong Qingge, yang berada di pelukan Lindong, yang tidak khawatir sama sekali. Ia merasa tempat ini sangat nyaman dan aman, jika kamu bisa. Aku bahkan ingin tinggal di sini selama sisa hidupku. Ada banyak rahasia mengejutkan yang tersembunyi di Lindong. Jauh-jauh dari bumi, siapa sangka ia bisa mencapai hal tersebut hanya dengan mengandalkan dirinya sendiri. Murong Qingge merasa Lindong pasti punya cara untuk mengatasi krisis ini. Saya tidak takut sama sekali. Bukankah apa yang aku katakan itu benar? Lan Yu, meskipun kamu terus membual tentang klan Lan dan dirimu sendiri, betapa hebat dan kuatnya dirimu, jika itu benar-benar seperti apa yang kamu katakan, bagaimana kamu bisa berada dalam kondisi kemunduran seperti itu? Sampai di sini, faktanya, kesan yang Anda berikan kepada saya adalah, ya, bagaimana saya mengatakannya, 9 dari 10 kalimat adalah salah dan tidak dapat dipercaya sama sekali. Lindong menambahkan. Kamu, Lan Yu menunjuk ke arah Lindong dan mengucapkanmu 3 kali berturut-turut bahkan tanpa mengucapkan kalimat lengkap. Itu menunjukkan betapa marahnya dia, seorang pembual besar. Dia benar-benar mengatakan bahwa dia adalah seorang pembual. Bukankah ini mirip dengan nama panggilannya di Linglan Domain? Keadaan Lan Yu saat ini seperti serigala yang ekornya telah diinjak. Pang Zong merasa ada yang tidak beres dan dengan cepat menjelaskan. Itu, Tuan Lan, Lindong memiliki masalah mental dan berbicara tanpa berpikir panjang. Jangan pedulikan itu. Kami percaya padamu. Dengan kekuatanmu, kamu pasti akan dikalahkan oleh orang lain. Hanya karena serangan diam-diam dan direncanakan, maka Anda akan direduksi untuk sementara menjadi seperti ini. Segera Anda akan kembali dan membayar musuh yang melukai Anda 10 kali lipat. Orang seperti Tuan Muda, bahkan di domain Linglan dari peradaban tingkat 9, pasti ada keberadaan yang luar biasa. Lanjut Jiang Taiyin, leluhur keluarga Jiang. Saya juga percaya pada Tuan Lan. Ingat http://m dalam 1 detik. 42 Zu, CC. Aku juga percaya. 3 orang lainnya berbicara satu demi satu. Lindong sudah muak dan ingin mati, tapi mereka tidak mau. Jika mereka bisa mendapat kesempatan hidup dengan menyenangkan Lan Yu, tentu saja mereka akan senang karenanya. Namun, tawaran Pang Zong dan yang lainnya mendapat teguran dari Lan Yu. Pergi, diam, kamu tidak punya tempat untuk bicara di sini. Jika kamu menginjak kuda dan mengobrol lagi, percaya atau tidak, aku akan menjagamu dulu. Kelima orang itu berdiri di sana, tidak berani berbicara. Aku hanya bisa tersenyum canggung. Lan Yu telah dimarahi dengan darah di dalam hatinya. Seorang pria bodoh, lebih baik memarahimu seperti Lindong agar merasa nyaman. Tentu saja perkataan tersebut hanya bisa dipikirkan dalam hati dan tidak boleh diucapkan. Lindong, kamu berhasil membuatku kesal. Katakan padaku, bagaimana kamu ingin mati? Lan Yu menatap Lindong dan bertanya dengan gigi terkatup. Ingin membunuhku? Itu tergantung apakah kamu memiliki kemampuan. Lindong tidak takut sama sekali. Benarkah? Sepertinya kamu masih belum tahu apa mengerikannya melampaui alam suci. Katak di dalam sumur adalah katak di dalam sumur. Ayo, rasakan ketakutan dari peradaban tingkat 9, setengah langkah tingkat dewa virtual.
Lan Yu mengangkat tangannya ke atas kepalanya, menunjuk ke kiri dan kanan buka. Nafas dari tubuhnya tercurah. Kekuatan ilahi bersirkulasi dengan cepat, yang tidak hanya meningkatkan kekuatan tempur seseorang, tetapi juga membuat para orang suci yang hadir merasakan kelesuan kekuatan suci di tubuh mereka. Inilah yang dilakukan oleh kekuatan ilahi, dapat menahan pergerakan kekuatan suci. Biarkan kekuatan yang diberikannya berkurang drastis. Namun, kekuatan tempur seseorang bisa ditingkatkan secara signifikan. Gerakan yang sama, ada perbedaan besar dalam kekuatan antara menggunakan kekuatan suci dan menggunakan kekuatan ilahi. Yang satu turun dan yang lainnya naik. Tampaknya hanya ada setengah langkah antara puncak level Raja Suci dan setengah langkah level Dewa Virtual. Faktanya, perbedaannya sangat besar. Dalam sekejap mata, Lan Yu telah menghilang dari tempatnya, muncul di depan Lindong. Dia memegang pedang di tangan kanannya, tapi bukannya menggunakannya untuk melawan Lindong, dia malah mencengkeram leher lawannya dengan tangan kirinya. Dia tidak ingin Lindong mati terlalu cepat, itu akan sangat menguntungkan pihak lain. Lindong pertama-tama harus merasa takut, lalu mati karena ketakutan dan putus asa. Saat jarak semakin dekat, Lan Yu sudah mulai membayangkan wajah acuh tak acuh Lindong dengan ekspresi ngeri. Mari kita lihat apakah kamu bisa berhenti berpura-pura di depanku. Tepat ketika tangan kiri Lan Yu hendak meraih leher Lindong. Kemajuan tiba-tiba terhenti. Apa yang terjadi? Tangannya sepertinya terhalang oleh sesuatu, mustahil. Di bawah kekuatan operasinya sendiri, kecepatannya lebih cepat dari puncak level Raja Suci. Selain itu, kekuatan suci membatasi lawan. Bagaimana bisa diblokir? Lan Yu melihat dengan penuh perhatian. Lindong berdiri diam dan tidak bergerak. Ia masih menggendong tubuh menawan yang hendak dihisapnya hingga kering dalam pelukannya. Sebuah tangan terulur dari samping dan meraih pergelangan tangan Lan Yu. Membuatnya tidak bisa bergerak. Pemilik tangan ini adalah Master Lindong. Seorang lelaki tua aneh bertopeng, membungkuk dan membungkuk. Dia belum mengatakan sepatah kata pun sejak dia muncul. Dengarkan Lindong dalam segala hal. Lindong mengembalikan pedangnya ketika dia disuruh melakukannya. Mereka yang mengetahui memahami bahwa orang ini adalah Master Lindong. Mereka yang tidak tahu mengira mereka adalah pelayan Lindong. Xuan Yuan berdiri di samping dan sudah ketakutan. Menurut pendapatnya, perilaku Lindong yang menjengkelkan level Dewa Virtual setengah langkah sangat tidak masuk akal. Beberapa kali dia ingin memberi saya nasihat, namun, Master yang melihat Lindong tidak mengatakan apapun. Dia baru saja menekannya. Pada akhirnya, Lan Yu terprovokasi dan mengambil tindakan yang kuat. Ini hampir merupakan situasi kematian. Xuan Yuan Shou juga ingin membantu. Namun kekuatannya tidak cukup pada awalnya, dan kekuatan suci berjalan lambat karena keterbatasan kekuatan suci Lan Yu. Belum bereaksi, Lindong akan jatuh ke tangan musuh. Perbedaan kekuatannya terlalu besar. Tidak ada kesempatan untuk mengambil tindakan sama sekali. Ruang sepertinya membeku. Semua orang menatap pemandangan di depan mereka dengan mata terbelalak. Lan Yu berdiri di depan Lindong, memegang pedang di tangan kanannya, tangan kirinya hanya berjarak beberapa sentimeter dari leher Lindong, dan digenggam dengan tangan yang terulur dari samping. Bagaimana orang tua ini melakukannya? Mengapa dia bisa menyelamatkan Lindong di saat kritis tanpa dibatasi oleh kekuatan sucinya? Murong Qingge diam-diam mengangkat kepalanya dan melihatnya. Menampilkan kegembiraan, dia tahu bahwa Lindong pasti bisa memblokir musuh. Hanya klon yang dipanggil dengan darah saja yang begitu kuat. Belum lagi Lindong sendiri. Mungkin tidak banyak orang yang mengetahui rahasia ini, dan dia adalah salah satunya, yang diam-diam membuat Murong Qingge bahagia.
Bagaimana caramu melakukannya? Kenapa kamu tidak terpengaruh oleh kekuatan suci tuanku? Lan Yu melihat tiruan Lindong dan bertanya dengan cemberut. Untuk pertama kalinya, dia melihat alam orang suci yang tidak terpengaruh oleh kekuatan ilahi. Sederhana sekali, karena tuanku, sepertimu, juga berada pada level dewa virtual setengah langkah, jadi dia tidak dibatasi oleh kekuatan sucimu. Lindong menjawab dengan tenang. Katakan ini sekali, semua orang yang hadir terkejut. Dia memandang tiruan Lindong dengan tidak percaya. Orang tua di depanku sebenarnya adalah pembangkit tenaga listrik tingkat dewa virtual setengah langkah. Bagaimana bisa? Pang Zong memandang lelaki tua bertopeng itu, tubuhnya mulai sedikit gemetar, dan keringat mulai mengucur di dahinya. Jika orang ini benar-benar setengah langkah tingkat dewa virtual, bukankah dia berjalan bola-balik melewati gerbang neraka beberapa kali? Amitabha, Tuhan memberkati, tidak mungkin, seru Lan Yu. Pada saat yang sama, dia berjuang untuk melepaskan tangan kirinya dan dengan cepat mundur. Dalam prosesnya, matanya tidak pernah lepas dari tiruan Lindong. Bagaimana ini tidak mungkin? Ada orang di luar dunia, dan ada langit di luar langit. Alam semesta begitu besar. Seberapa banyak yang kamu tahu? Lindong tersenyum tipis. Untuk bekerja sama dengan kata-kata Lindong, klon tersebut juga melepaskan nafas tingkat dewa virtual setengah langkah saat ini. Kekuatan suci yang terkandung di dalamnya agak lebih murni daripada Lan Yu. Ada kecenderungan samar untuk menekan lawan, jika Lindong baru saja mengatakan bahwa tuannya adalah pembangkit tenaga listrik tingkat dewa virtual setengah langkah seperti Lan Yu. Meski semua orang terkejut, masih ada sedikit keraguan di hati mereka. Jadi ketika lelaki tua bungkuk dan pendiam ini melepaskan aura yang berasal dari level dewa palsu setengah langkah, tidak ada yang akan meragukannya lagi. Ini memang tingkat dewa virtual setengah langkah. Dan semua orang dapat merasakan bahwa kekuatan supernatural lelaki tua ini tampaknya sedikit lebih kuat daripada kekuatan Lan Yu. Memang benar orang tidak bisa dinilai dari penampilannya. Siapa sangka, seorang lelaki tua yang sepertinya separuh tubuhnya terkubur di dalam tanah ternyata adalah dewa virtual setengah langkah. Pang Zong membuka mulutnya dan menatap tiruan Lindong seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya. Saat ini, dia hanya merasa kedinginan. Ingat alamat website M42 Zoo, keringat dingin. Mengucur dari keningnya seperti air mengalir. Ia tidak dapat dibersihkan sekeras apapun ia dibersihkan. Ini benar-benar setengah langkah menuju level dewa virtual. Tidak hanya dia tidak menghormati pembangkit tenaga listrik setengah langkah tingkat dewa virtual, dia juga bertengkar dengannya. Jika pihak lain memiliki niat membunuh sedikit pun, nyawanya sendiri akan berada dalam bahaya. Nama Amitabha, Pang Zong merasa sangat beruntung. Dia tidak hanya secara terang-terangan memprovokasi level dewa virtual setengah langkah, tetapi dia juga bertarung dengannya. Dan pada akhirnya dia mampu berdiri di sini dengan baik. Ini bukanlah sebuah keajaiban. Pencapaian seperti ini mungkin belum pernah terjadi sebelumnya dan belum pernah terjadi sebelumnya. Dia akan memiliki sesuatu yang luar biasa untuk dibanggakan di masa depan. Dialah yang bisa bertahan dalam pertarungan 300 ronde dengan pembangkit tenaga listrik tingkat dewa virtual setengah langkah. Siapa lagi yang bisa mencapai tahap Saint Realm ini? Siapa lagi? Tidak, hanya dia, Pang Zong, yang bisa melakukannya. Xuan Yuan Shou berdiri di samping Lindong. Saya dapat dengan jelas merasakan aura yang dipancarkan oleh Master Lindong, bersaing dengan kamar Lan Yu tanpa tertinggal sama sekali. Anda tidak akan salah jika setengah langkah menuju tingkat dewa virtual. Yang membingungkan Xuan Yuan Shou adalah, kapan pembangkit tenaga listrik setengah langkah tingkat dewa virtual muncul di alam Xingsu. Bagaimana dia menyalakan api ilahi,
Mungkinkah api ilahi telah dinyalakan sejak lama dan dia menjadi dewa virtual setengah langkah, dan dia belum dilahirkan sampai sekarang? Saya khawatir ini adalah satu-satunya kemungkinan. Bagaimanapun, selama periode ketika Xuan Yuan Shou menjabat sebagai pemimpin aliansi suci, dia bisa yakin. Mustahil bagi seseorang untuk mengumpulkan kekuatan iman dan menyalakan api ilahi tepat di depan hidungnya. Maka hanya ada satu kemungkinan, pria ini sudah sangat tua. Bahkan sebelum dia lahir, api ilahi sudah menyala. Mengenai kenapa disembunyikan, saya khawatir hanya orang yang terlibat yang tahu. Lan Yu kembali ke posisi dia berdiri sekarang, yaitu di depan saudara perempuan Gongru. Mereka berempat ketakutan dengan perubahan mendadak itu. Tidak ada yang akan memikirkannya, mengapa ada dewa virtual setengah langkah yang tersembunyi di dunia virtual bintang di mana kekuatan tempur tertinggi hanya peradaban tingkat 7. Mereka merasa sedang dalam masalah, untuk mengeluarkan musuh yang begitu kuat bagi Tuan Muda. Kedua kekuatan ilahi terus bertabrakan. Hal ini menimbulkan tekanan besar pada orang-orang di tempat kejadian. Bahkan level Saint King tidak dapat menahannya. Lambat laun, Lan Yu mulai berada di pihak yang lebih lemah. Dia baru saja bangun dan belum pulih sepenuhnya, jadi auranya secara alami tidak sekuat Lin Dong yang berada di puncaknya. Kekuatan ilahi tidak semurni milik pihak lain, ditekan adalah hal yang normal. Lan Yu mengerti ketika klon Lin Dong melepaskan setengah langkah aura tingkat dewa palsu. Aku khawatir aku akan mendapat masalah hari ini. Tapi dia juga tidak takut. Skenario terburuknya adalah meninggalkan alam Singsu terlebih dahulu, kembali dan membawa beberapa bala bantuan, lalu mencoba memulihkan situasi. Bisakah peradaban tingkat ke-7 menjungkir balikkan dunia? Jadi bagaimana jika Anda memiliki setengah langkah menuju tingkat dewa virtual? Jika Anda ingin pergi, tidak ada yang bisa menghentikan Anda. Aku tidak menyangka, peradaban kecil tingkat 7 sebenarnya bisa menyembunyikan dewa yang agung. Itu benar-benar membuka mataku. Lan Yu memuji dengan kagum. Ada begitu banyak hal yang tidak kamu duga, Saudara Lan. Aku sudah menasihatimu sejak lama untuk mengambil barang-barangmu dan pergi. Mulai sekarang, kami tidak akan saling mengganggu. Kami, alam Singsu, punya tidak ada tempat untuk merasa kasihan padamu. Sebaliknya, kamu di sini untuk memulihkan diri. Kami telah kehilangan banyak bakat di alam Singsu. Kami dapat mengabaikan hal-hal ini, tetapi kamu tidak mendengarkan. Banyak hal telah berkembang hingga saat ini. Sebenarnya bukan itu yang diinginkan Lin Dong. Dia juga memberi kesempatan pada Lan Yu, semoga bisa diselesaikan dengan damai. Sayangnya pihak lain tidak menganggapnya serius sama sekali. Sekarang kekuatannya telah terungkap, Lin Dong tidak berniat membiarkan Lan Yu pergi. Kalau tidak, dengan karakter orang ini, dia pasti akan kembali bersama orang-orang ketika dia kembali. Bagaimana jika saya datang ke alam dewa, dia bukan tandingannya sekarang. Hal ini hanya dapat menghentikan krisis sejak awal. Tinggalkan Lan Yu sepenuhnya di alam Singsu dan cegah dia kembali. Hanya dengan cara ini keamanan Starfight Realm dapat terjamin. Oke, Lin Dong, ini tidak terlalu bagus. Aku mengaku kalah hari ini, selamat tinggal, kita akan bertemu lagi nanti. Kuharap kamu tidak mengecewakanku saat kita bertemu lagi. Dengan saudara perempuan Gongru. Ada tingkat dewa virtual setengah langkah di alam Singsu. Tidak ada gunanya tinggal di sini lagi, karena tidak ada yang bisa dilakukan, lebih baik berangkat lebih awal. Setelah kembali ke keluarga, dia akan membawa orang lain untuk menaklukkan alam Singsu. Peradaban tingkat ke-7 sangatlah berharga. Ini bisa dianggap sebagai hadiah pertemuan untuk keluarga karena saya sudah bertahun-tahun tidak kembali. Pang Zong dan yang lainnya menghela nafas lega.
Krisis tersebut akhirnya dapat diatasi untuk sementara. Adapun apakah Lan Yu akan membawa seseorang bersamanya setelah dia kembali? Itu urusannya nanti, kita akan membicarakannya nanti. Jika memang tidak berhasil, Anda masih bisa kabur. Jauh dari alam Singsu, mereka masih bisa hidup tenang. Saudara Lan, tunggu sebentar, Lindong berkata untuk menghentikannya. Saya ingin tahu apakah Anda punya saran lain, Lan Yu bertanya. Kak Lan, kamu tidak pergi ketika aku memintamu pergi. Sekarang aku tidak menyuruhmu pergi, Lindong tersenyum. Apa maksudmu? Lan Yu tidak mengerti maksud kata-kata Lindong untuk sementara waktu. Dia tidak pernah berpikir bahwa Lindong akan memiliki ide untuk meninggalkannya. Satu tingkat dewa virtual setengah langkah ingin mempertahankan tingkat dewa virtual setengah langkah lainnya. Apa itu mungkin, kecuali jika tubuhnya terluka parah? Kalau tidak, itu benar-benar mustahil. Lan Yu tidak mengerti apa yang dikatakan Lindong. Orang-orang seperti Pang Zong bisa memahaminya. Semua orang memandang Lindong dengan wajah sedih. Memikirkan kakak, jangan membuat masalah lagi. Mari kita selesaikan dulu krisis saat ini, oke? Meski tuanmu juga tidak lemah, tapi bagaimanapun juga, dia hanyalah dewa virtual setengah langkah dari peradaban tingkat ke-7. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan dewa virtual setengah langkah dari peradaban tingkat 9? Bahkan jika kedua belah pihak berada pada level dewa virtual setengah langkah. Jelas pihak lain memiliki metode dan kartu truf yang lebih banyak dan lebih kuat, bukan? Jika tuanmu tidak bisa menghentikannya, semua orang akan ikut menderita karenanya. Pang Zong dan yang lainnya semua memikirkan diri mereka sendiri. Ingin selamat dari krisis terlebih dahulu. Jika itu tidak berhasil, mereka akan meninggalkan alam Singsu dan mencari sudut terpencil di mana mereka masih bisa bertahan dengan baik. Pertimbangannya jauh lebih mendalam. Aku tahu begitu aku membiarkan Lan Yu kembali, pasti akan ada masalah yang tiada habisnya. Akan lebih baik jika kita bisa bekerja sama untuk mempertahankan Lan Yu. Artinya kamu tidak pergi sekarang, tapi sekarang sudah terlambat. Kakak Lan, kenapa kamu tidak terus tidur selama 1.000.000 tahun saja? Dengan cara ini aku merasa lebih aman. Kalau tidak aku takut setelah kamu kembali ke wilayah Linglan, jika lokasi alam Singsu terekspos, keselamatan kita tidak lagi terjamin, kata Lindong serius. Adegan itu tiba-tiba menjadi sunyi, tidak ada yang bersuara. Semua orang memandang Lindong dengan tidak percaya. Termasuk Lan Yu, aku hampir tidak bisa mempercayai telingaku. Apa yang dia dengar? Lindong sebenarnya menyuruhnya tidur selama 1.000.000 tahun lagi. Apakah Lindong gila? Atau ada yang salah dengan telinganya? Beraninya seorang Shen King tingkat kecil mengatakan kata-kata seperti itu pada dirinya sendiri. Tidak peduli status atau kekuatan, ada perbedaan besar di antara keduanya. Bahkan jika Master Lindong setengah langkah ke tingkat dewa virtual, dia tidak memiliki kualifikasi. Ingat http://m dalam 1 detik, 42 zu. CC siapa yang memberinya keberanian? Lindong, apa yang baru saja kamu katakan? Biarkan aku tidur selama 1.000.000 tahun lagi? Lan Yu bertanya dengan ragu. Ini adalah cara terbaik saat ini, hanya dengan cara ini saya dapat yakin bahwa alam Singsu akan aman, Lindong mengangguk. Lan Yu terdiam beberapa saat, lalu, hahaha, semburan tawa hangat pun pecah. Suara Lan Yu bergema di seluruh wilayah sekte kaca berwarna. Yang lain tidak berani repot sama sekali. Setelah beberapa saat, Lan Yu berhenti tertawa dan memarahi dengan tegas. Lindong, aku sudah memberimu wajah. Bukan, aku baru saja mengucapkan beberapa kata sopan kepadamu. Tapi kamu mulai memanggilku saudara. Kamu tahu itu semua saudara-saudaraku. Siapa kamu?
Apakah kamu masih ingin aku tidur selama 1 juta tahun lagi? Tanyakan pada lelaki tua itu apakah dia berani mengatakan hal seperti itu. Tidak perlu bertanya pada tuanku. Kata-kataku mewakili maksudnya. Lan Yu, aku tidak ingin berbicara omong kosong denganmu. Situasi yang terjadi sekarang tidak seperti yang aku pikirkan. Sayang sekali kamu terus melakukannya lagi dan lagi. Jika kamu menolak untuk pergi, kamu tidak bisa menyalahkanku. Sekarang aku akan memberimu 2 pilihan. Pertama, terus tidur di sekte kaca berwarna ini. Kedua, aku akan mengambil tindakan untuk menjagamu sepenuhnya. Sebagai Lin Dong berbicara, dia memancarkan niat membunuh yang mengerikan. Jauh-jauh dari bumi, banyak orang tewas di tangannya. Tidak salah untuk mengatakan bahwa ia berjalan melewati tulang belulang banyak orang. Padahal mereka semua adalah orang-orang yang pantas untuk dibunuh. Lin Dong juga mengumpulkan aura pembunuh yang cukup kuat. Pancarkan sekarang, semua orang mengetahuinya. Apa yang dikatakan Lin Dong tentang tinggal adalah membunuh pihak lain secara alami. Tapi Lin Dong hanya memiliki kekuatan seorang suci. Jadi bagaimana dia berani mengatakan bahwa dia ingin membunuh dewa virtual setengah langkah? Apakah dia sombong? Atau dia punya cara lain? Pang Zong dan yang lainnya tidak berani menghina Lin Dong di dalam hati mereka. Anak ini berani mengucapkan kata-kata kasar hingga setengah langkah tingkat dewa virtual, dan dia bukanlah orang yang bisa dianggap enteng. Akan lebih baik jika Lan Yu bisa dibunuh, akan lebih baik jika alam Xingsu tidak diekspos ke mata peradaban tingkat 9. Kalau tidak, konsekuensinya sulit diprediksi. Lin Dong, menurut maksudmu, bisakah aku mengerti bahwa jika aku tidak memilih untuk terus tidur, kamu akan membunuhku? Lan Yu bertanya dengan ragu. Iya, jawab Lin Dong dengan satu kata. Kecuali Murong Qingge, semua orang di tempat kejadian merasa Lin Dong gila. Tapi di saat yang sama, saya harus mengagumi keberanian Lin Dong. Tidak semua orang berani memberitahu orang setengah langkah tingkat dewa virtual dengan kekuatan orang suci bahwa dia ingin membunuhnya. Jangan bicara apakah itu bisa dilakukan atau tidak. Kuncinya adalah memiliki keberanian dan sikap mendominasi. Hanya Murong Qingge yang mengetahui rahasia Lin Dong, yang mengetahuinya. Kali ini Lin Dong benar-benar pembunuh. Lan Yu melihat tatapan serius Lin Dong dan niat membunuh di udara. Meremehkan tapi dengan sedikit kegelisahan, menilai dari situasi saat ini, Lin Dong pasti tidak bisa melakukannya, tapi dia tidak tahu apa yang disembunyikan pihak lain. Tapi jelas tidak mungkin membuat Lan Yu mengalah sekarang. Identitasnya tidak memungkinkan dia melakukan ini. Ingin membunuhku? Hanya kamu? Lan Yu menyipitkan mata, menatap Lin Dong dan mencibir. Hanya aku? Jawaban Lin Dong masih sederhana. Kamu bisa datang dan mencobanya. Lin Dong juga baru saja mengatakan ini. Sekarang Lan Yu mengembalikannya ke pihak lain. Oke. Namun, jawaban kedua belah pihak terhadap kalimat ini sangat berbeda. Kata-kata baik keluar begitu diucapkan. Klon di sebelah Lin Dong telah pindah. Di bawah ledakan kekuatan ilahi, dia tiba di depan Lan Yu dalam sekejap. Mjolnir sudah di tangan. Pukul Lan Yu dengan palu. Lan Yu sudah lama bersiap menghadapi tantangan ini. Pedang ilahi jiwa es terayun dan bertabrakan dengan palu Thor. Ding! Terdengar benturan keras. Kakak beradik Gongru segera menutup telinga mereka. Merekalah yang paling dekat, untung juga ada pelindung bodi lampu biru. Tidak mengalami banyak kerusakan. Pada saat yang sama, Lin Dong meletakkan Murong Qingge ke dalam pelukannya. Dia juga akan ikut perang berikutnya. Paparan tidak bisa dihindari. Dia harus berusaha sekuat tenaga untuk menjaga Lan Yu, dewa kekosongan setengah langkah, untuk melindungi keselamatan dunia kekosongan bintang dan membiarkan dirinya beristirahat selama beberapa hari.
Kali ini Murong Qingge tidak disengaja. Dia dengan patuh memegang batu kehidupan di tangannya dan dengan enggan meninggalkan pelukan Lindong. Pertarungan di level dewa virtual setengah langkah berbeda dengan pertarungan di level suci. Alam suci mengandalkan kekuatan suci untuk menyebabkan kehancuran besar-besaran. Tingkat dewa virtual setengah langkah terutama didasarkan pada kekuatan ilahi, dengan fokus pada menghancurkan permukaan dan menyerang musuh secara akurat. Kekuatan ilahi sebenarnya adalah esensi yang ditransformasikan dari pemadatan kekuatan suci. Dalam hal kekuatan penghancur, kekuatan suci lebih dari satu tingkat lebih tinggi dari kekuatan suci. Tidak peduli seberapa besar dan agung kekuatan suci Anda, itu akan dengan mudah dipatahkan oleh kekuatan ilahi. Oleh karena itu, benturan antara kekuatan suci tidak berdampak pada jangkauan yang luas seperti benturan antara kekuatan suci. Namun bahayanya jauh lebih tinggi. Begitu seorang suci terkena kekuatan ilahi, dia akan terluka parah meskipun dia belum mati. Tubuh suci tidak dapat menahan kerusakan ilahi. Di sisi lain, tubuh dewa dapat menahan sejumlah kekuatan suci. Ini juga merupakan kelemahan level suci ketika menghadapi level dewa virtual setengah langkah. Setelah satu pukulan, klon Lan Yu dan Lindong masing-masing mundur karena kekuatan serangan balik. Selama proses ini, retakan tiba-tiba muncul di belakang Lan Yu. Sesosok keluar, diam-diam, dia meninju punggung Lan Yu. Void Divine Fist, ini adalah tiruan lain dari Lindong. Ketika dia pergi untuk menjemput master atas namanya, dia telah mengantisipasi hal ini akan terjadi, jadi dia langsung memanggil 3 klon. Seseorang berpakaian seperti guru, 2 lainnya tersembunyi dalam bayang-bayang. Lan Yu memperhatikan tubuh Lindong. Dia merasa jika Lindong berani mengatakan kata-kata meninggalkannya, dia pasti menyembunyikan beberapa trik. Baru setelah perasaan krisis yang kuat datang dari belakang, Lan Yu menjadi waspada dan dengan cepat mengalihkan perhatiannya. Ingin menghindari, tapi sudah terlambat. Klon Lindong memiliki kekuatan yang sama dengan tubuh utamanya, yaitu serangga super. Di bawah serangan diam-diam dari tingkat dewa virtual setengah langkah. Perhatian Lan Yu terfokus ke tempat lain dan dia tidak punya waktu untuk mengelak. Tinju ilahi kekosongan yang digunakan oleh klon untuk menggunakan kekuatan suci menghantam punggung Lan Yu secara langsung. Engah, seteguk darah muncrat. Kekuatan besar menyebabkan tubuh Lan Yu berhenti mundur dan terbang ke depan. Hanya satu pukulan ini, Lan Yu terluka parah. Untungnya, dia setengah langkah menuju level dewa virtual. Tubuh suci mulai berangsur-angsur berubah menjadi tubuh dewa. Meski konversi tersebut belum sepenuhnya berhasil, tetapi ia juga memiliki beberapa karakteristik tubuh dewa. Setidaknya untuk pertahanan kekuatan ilahi, saya tidak tahu berapa kali lebih tinggi dari tubuh suci. Jika tidak, bahkan jika dia berada di puncak level Raja Suci, dia akan terluka parah bahkan jika dia tidak dibunuh oleh tinju ilahi kekosongan ini. Rencana Lindong saat ini berjalan sangat lancar. 2 lawan 1, efeknya jelas, ini bukanlah akhir, tapi baru permulaan. Lan Yu terkena Void Divine Fist milik klon Lindong, yang berisi kekuatan suci. Setelah mengeluarkan seteguk darah, tubuhnya dengan cepat terbang ke depan. Sejak saat dia mengayunkan pedangnya untuk melawan, seluruh proses sepenuhnya di luar kendali Lan Yu. Kejutan dari tabrakan pertama, kedua kalinya dia diserang secara tiba-tiba, dia dipukul dari belakang dengan kekuatan yang besar. Mereka semua diinisiasi oleh pembangkit tenaga listrik setengah langkah tingkat dewa virtual, dan tidak mungkin mereka bisa mengeluarkan kekuatan sebesar itu. Boom! Tubuh Lindong juga bergerak saat ini. Di mata ketakutan Xuan Yuan Shou di sampingnya, dia meledak dengan aura setengah langkah tingkat dewa palsu,
dan bergegas menuju Lan Yu. Ingat alamat website M42 Zoo, CC. Ups, dia memegang pedang pemecah kejahatan pada saat yang sama dan menebas dengan satu pedang. Lampu pedang merah melesat menjauh. Sebelum Lan Yu bisa menghentikan dirinya sendiri, krisis besar lainnya sudah dekat. Menatap Lin Dong yang berlari ke depan dengan mata merah darah. Saya sangat ketakutan. Lin Dong sebenarnya setengah langkah ke tingkat dewa virtual. Bagaimana dia menyembunyikan kekuatannya yang sebenarnya? Mengapa saya tidak mengetahuinya meskipun sudah menggunakan banyak cara? Harta macam apa yang dimiliki anak ini di tubuhnya? Itu bisa disembunyikan dengan baik, dan dari mana datangnya serangan diam-diam di belakangnya? Jika dia tahu bahwa ada 3 dewa virtual setengah langkah di dunia Starfight, bagaimana dia bisa melakukan tindakan mencari kematian yang tidak rasional? Saya sudah lama memikirkan cara untuk meninggalkan alam Xingsu terlebih dahulu. Yang tidak diketahui Lan Yu adalah, apa yang digunakan Lin Dong untuk menyembunyikan kekuatannya adalah produk dari peradaban tingkat dewa. Itu juga merupakan hal yang membantunya mencapai posisinya sekarang sistem super ilahi. Peradaban tingkat 9 tampaknya hanya berbeda satu tingkat dengan peradaban tingkat dewa. Kenyataannya sangat berbeda, benar-benar tidak bisa dibandingkan. Peradaban tingkat dewa adalah peradaban yang hanya ada dalam legenda. Tidak ada yang melihatnya dengan mata kepala sendiri. Beberapa orang mengatakan bahwa seluruh alam semesta adalah peradaban tingkat 10. Baginya, peradaban tingkat 9 setara dengan sel kecil. Dapatkah Anda melihat seberapa besar kesenjangan antara keduanya? Kesenjangan antara bumi, yang bahkan lebih kecil dari peradaban tingkat pertama, dan domain Linglan, peradaban tingkat 9, bahkan lebih besar. Lan Yu secara alami tidak dapat menemukan rahasia Lin Dong menggunakan metode peradaban tingkat 9. Dia terlalu sombong. Apakah menurut Anda kekuatan tempur tertinggi dari peradaban kecil tingkat ke-7 hanyalah puncak dari alam suci? Dengan setengah langkah kekuatan tingkat dewa virtual, itu cukup untuk menyapu seluruh dunia virtual bintang. Sayangnya, peradaban Xingsuji tingkat ke-7 memberikan tamparan keras pada Lan Yu. Itu membuatnya pusing, krisis ada di depan. Tubuh Lin Dong dan cahaya pedang yang baru saja dia tebas tiba di depan Lan Yu hampir pada waktu yang bersamaan. Pedang pemecah kejahatan di tangannya ditebas lagi. Tidak bisa mengelak, Lan Yu hanya bisa menangkapnya dengan keras. Dia dengan paksa mengayunkan pedang ilahi jiwa es dan bertabrakan dengan pedang pemecah kejahatan milik Lin Dong. Ding! Kedua pedang itu berpotongan. Hilangkan krisis pertama terlebih dahulu, pada saat yang sama. Krisis kedua, lampu pedang merah juga telah tiba. Menghadapi cahaya pedang ini, ketika pedang ilahi jiwa es tidak dapat dipulihkan. Saya hanya bisa memikirkan cara lain. Saat ini, Lan Yu melakukan gerakan yang menakjubkan. Dia benar-benar mengulurkan tangan kirinya, siap menangkap cahaya pedang merah. Tapi saat tangan kiri Lan Yu terulur, itu terbungkus dalam bola cahaya biru. Cahaya biru ini adalah keterampilan bawaan klan Lan. Memiliki fagositosis yang kuat, dia meraih lampu pedang merah dengan tangan kirinya. Adegan berdarah seperti yang dibayangkan tidak muncul. Lan Yu benar-benar menangkap serangan Lin Dong dengan tangan kosong. Cahaya pedang merah secara bertahap dilemahkan oleh cahaya biru. Itu saja, Lan Yu mengayunkan pedangnya dengan tangan kanannya untuk menahan serangan Lin Dong. Menggunakan keterampilan bawaan klan Lan dengan tangan kirinya, dia perlahan menelan cahaya pedang merah. Setelah merespon dengan tergesa-gesa, serangan mendadak Lin Dong berhasil diatasi dengan sempurna. Saya harus mengatakan bahwa Lan Yu pantas berasal dari klan Lan dari peradaban tingkat 9. Bahkan setelah tidur selama lebih dari 1 juta tahun dan baru bangun tidur,
kekuatannya tidak ada bandingannya. Lindong mengaktifkan 2 klon, ditambah tubuhnya sendiri, total 3,5 langkah kekuatan tempur tingkat dewa virtual, tapi mereka masih diblokir olehnya. Meski terluka, namun tidak berakibat fatal. Itu adalah karakter Lan Yu yang suka dia banggakan. Dengan kekuatan sebesar itu, dia memang layak menjadi seorang jenius di Linglan Domain. Lan Yu, yang untuk sementara waktu menyelesaikan krisis ini, tidak bersantai sama sekali. Ada rasa sakit yang membakar di punggungku. Pukulan tadi menyebabkan banyak kerusakan padanya. Bertarung sendirian melawan 3 ahli tingkat dewa virtual setengah langkah. Hanya Lan Yu sendiri yang tahu betapa berbahayanya itu. Jika tidak diperhatikan, Anda akan terluka parah lalu terjebak dan terbunuh. Kita harus menemukan cara untuk melarikan diri secepat mungkin. Selama dia bisa lepas dari lingkaran pertempuran dan lepas dari pengepungan ketiga orang tersebut. Jangan pernah berpikir untuk mengejar mereka setelah Anda melarikan diri. Mulai sekarang, laut cukup luas untuk dilompati ikan, dan langit cukup tinggi untuk burung terbang. Ketika dia kembali ke wilayah Linglan, dia akan membawa orang-orang kuat di keluarga untuk membalas dendam hari ini. Lan Yu menggelitik gigi Lindong dengan kebencian. Dia tidak pernah memikirkannya. Dia baru saja bangun dan akan menghadapi situasi yang menyedihkan. Dia berpikir bahwa selamat dari bencana akan memberinya berkah, dan langkah selanjutnya adalah waktunya untuk menunjukkan bakatnya. Dampaknya adalah krisis bahkan sebelum krisis terjadi. Peradaban tingkat ke-7 sebenarnya menyembunyikan 3 dewa virtual setengah langkah. Mungkinkah langit sedang mengincarku? Peristiwa yang hampir mustahil seperti ini terjadi padanya. Lan Yu menahan keinginan untuk mengutuk. Kedua pedang itu berpotongan. Pemilik pedang secara alami sangat dekat. Lindong memandang Lan Yu yang berada di dekatnya. Senyuman muncul di sudut mulutnya. Niat membunuh telah dimulai. Dia tidak akan ragu lagi. Lindong memegang pedang di tangan kanannya. Dia mengangkat tinjunya dengan tangan kirinya dan meninju wajah Lan Yu. Sepertinya pukulan sederhana, tapi mengandung kekuatan suci. Tangan Lan Yu tertahan dan tidak mungkin dia bisa menahan pukulannya. Namun, dia sepertinya sudah bersiap untuk itu. 2 lampu biru keluar dari matanya. Cahaya biru itu jelas aneh, dan Lindong tidak ingin memaksakannya. Namun pada jarak sedekat itu, sudah terlambat untuk menghindar. Keduanya bersentuhan, dan cahaya biru langsung menyelimuti tinju Lindong. Lindong menyadari ada yang tidak beres. Cahaya birunya tidak terlalu kuat, tapi sepertinya memakan energinya sendiri. Dia buru-buru menarik tinjunya, mencoba menghilangkan cahaya biru, tapi tidak ada gunanya. Cahaya biru itu seperti belatung yang menempel di tulang, melingkari tangan kirinya dengan erat, dan menjadi semakin erat. Apakah ini baik? Lindong memusatkan kekuatan sucinya pada tinjunya, dan dengan kejutan yang tiba-tiba, cahaya biru akhirnya menghilang. Tampaknya hanya kekuatan ilahi yang dapat menahan cahaya biru, dan tidak ada yang dapat dilakukan oleh kekuatan suci. Lan Yu tidak menyangka Lindong akan mengeluarkan kemampuan bawaannya begitu cepat. Saya pikir saya bisa membuat dia mendapat lebih banyak masalah. Mampu menjadi manusia setengah langkah tingkat dewa virtual memang merupakan lampu hemat bahan bakar. Bahkan peradaban kecil tingkat ke-7 ini pun sama. Lampu pedang merah hampir ditelan oleh Lan Yu, dan dia akan segera bisa melepaskan tangan kirinya. Meski tidak cukup untuk menyelesaikan semua permasalahan, setidaknya dia tidak akan terlalu menderita saat menghadapi Lindong. Pada saat kritis ini, tanpa peringatan, celah kecil lainnya muncul diam-diam di belakang Lan Yu. Sebuah tangan terulur dari celah di angkasa. Telapak langit yang hancur. Sebuah suara datang dari celah itu.
kemudian cetakan telapak tangan ditempelkan di rompi Lan Yu. Klon ketiga Lin Dong mengambil tindakan. Bersambung.